Tuhan berilah anugerahnya.
Shalom, selamat pagi. Atas nama Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat GKJ Pekalongan dan juga apabila ada warga tamu ataupun simpatisan, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan juga kepada warga GKJ Pekalongan ataupun simpatisan yang ikut dalam ibadah live streaming melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama dari Komisi Warga Dewasa, bahwa Komisi Warga Dewasa akan mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, jam 18 atau jam 6 sore, bertempat di GKJ Pekalongan. Dan untuk itu petugas pengisian dari kelompok Nasaret. Kemudian warta berikutnya, pada hari Sabtu ada ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Untuk itu kami mohon kehadiran dari semua jemaat pada saat ibadah kemerdekaan yang akan dilaksanakan tanggal 17 jam 17 atau jam 5 sore dengan nuansa pakaian merah putih. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan warna merah ataupun warna baju putih. Warta selanjutnya dari Komisi Anak. Komisi Anak akan mengadakan wisuda anak dan juga akan melaksanakan lomba-lomba dalam rangka 17-an Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus. Jam 7 pagi bertepatan dengan ibadah pagi juga. Untuk itu para jemaat yang hadir pada ibadah pagi dimohon untuk parkir kendaraannya ada di sebelah selatan karena ada yang di sebelah utara dipakai untuk wisuda anak ke remaja dan juga acara lomba-lomba. Kemudian pada hari ini tanggal 11 Agustus, ibadah kita akan dilayani oleh calon pendeta dari GKJ Bandar atas diri Saudara Pandu Pradana Wahyudi, SSI Theol. Beliau akan melaksanakan pelayanan ibadah pada pagi dan juga sore nanti dalam rangka praktek khotbah sebelum menjadi pendeta GKJ Bandar. Dan untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito saat ini selaku pendeta konsulen, beliau melaksanakan pelayanan ibadah di GKJ Batang. Demikian Bapak dan Ibu beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan ibadah saat ini dengan tema bangsa yang menghidupi kerelaan. Mari kita bersama-sama ambil bagian di dalam saat hening untuk mempersiapkan diri. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama
Ibu dan Saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kebahagiaan hidup terjadi dan dapat kita rasakan bila mana kita ada dalam kerelaan menerima sesuatu di dalam hidup. Tetapi menghidupi kerelaan bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita masih sulit untuk melepaskan keinginan dan kepentingan ataupun hak-hak kita. Kita mempunyai teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang telah menghidupi kerelaan dengan sempurna. Dialah sumber kerelaan kita dan dialah kekuatan kerelaan kita. Dia adalah tujuan kerelaan kita. Mari kita sejenak mengikuti jejak-jejak Kristus dalam menghidupi kerelaan. Mari kita pujikan bersama Kidung Jemaat 249 baitnya yang ketiga. Mari Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi yang indah, pagi yang cerah ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur atas berkat karunia, berkat kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami menyadari kami datang tidak membawa kesucian hati kami. Kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan kesalahan kami, baik kesalahan dan dosa kami di dalam keluarga kami, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara keluarga kami dengan lingkungan tempat tinggal kami, antara kami pada saat kami bekerja dengan lingkungan tempat kerja kami. Semua ini Tuhan, kami menyadari banyak kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini dengan kerendahan hati, kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa mengampuni seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini Tuhan, seluruh doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk menyatakan pertobatan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 306 bait 1 dan kedua. Tahu Tuhanku
Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mau mengakui, merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan terlebih mau bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dari Mika 4 ayatnya yang ketiga, demikian kebenaran firman Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Demikian sabda Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 341 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menerima pemeliharaan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi sebelum kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kelemahan kami, Engkau senantiasa menopang kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Engkau pertemukan kami pada hari ini, bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk membangun peribadatan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menyambut pemeliharaan iman daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuntun setiap hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin, agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, lalu kemudian dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35, lalu dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Demikian sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Sami sehat nggih? Nggih, puji Tuhan. Nggih. Dereng sarapan. Lah mila kok lemes niki wae. Nggih, sebelum panjenengan semua bertanya-tanya jane kok kae sapa to sing munggah minggir kok ganteng banget ngaten nggih maksudnya. Sebelum bertanya-tanya, alangkah baiknya saya berkenalan dulu begitu nggih. Meskipun kemarin mungkin minggu lalu sudah diumumkan di gereja siapa yang akan melayani hari ini, tapi izinkan saya untuk berkenalan dulu supaya panjenengan semua lebih jatuh cinta kepada saya ngoten nggih. Nggih, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Pandu Pradana Wahyudi. Biasa dipanggil Mas Pandu ngoten nggih. Ampun Pak niki dereng wanci niki. Ampun Pak lho. Pokoke sing nimbali Pak mangke kula denda. Kula terus numbaske soto nggih Pak nggih. Ten mriki wonten soto tauco enak banget. Mangke pokoke sing nimbali kula Pak, kula denda numbaske soto. Nggih. Setuju nggih? Ya, atos-atos mangke. Nggih, Bapak Ibu, saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Dekat makamnya Pak Gus Dur. Sudah pernah ke sana? Wah, belum. Nggih, mangke ziarah bareng-bareng kalih kula mboten napa-napa. Nggih. Nggih, saya berasal dari Jombang, Jawa Timur, lalu kemudian saya berkuliah di UKSW tahun 2017 sampai 2021, dan saat ini saya sedang berproses di GKJ Bandar dan memasuki masa pembimbingan dan pendampingan. Begitu perkenalan dari saya. Nanti kalau ada tambahan di bawah saja nggih, ampun ten mriki. Sungkan kula. Nggih, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama belajar akan firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 6 ayat 35, lalu 41 sampai 51, dengan tema bangsa yang menghidupi kerelaan. Bangsa yang menghidupi kerelaan. Ada seseorang atau seorang tokoh yang cukup berpengaruh, yang pernah saya baca, saya kenal melalui tulisan, saya kenal melalui buku dan lain sebagainya. Next. Oh, kok macet nih? Ampun grogi, Mbak. Sing khotbah ganteng terus grogi. Nggih, pun santai mawon. Ya, seorang tokoh ini bernama Mohandas Karamchand Gandhi atau sering disebut sebagai Mahatma Gandhi. Jadi tokoh ini adalah tokoh penting di India. Dia hadir sebagai pendamai,
Dia hadir sebagai pendamai bangsa India pada saat itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat itu ketika bangsa India itu bertikai antara umat Muslim dan umat Hindu, Mahatma Gandhi ini rela untuk berpuasa demi mendamaikan kubu yang bertikai. Berpuasanya tidak tanggung-tanggung, sehari 2 hari alah ecek-ecek itu. Mahatma Gandhi ini berpuasa selama 5 hari atau sekitar 121 jam 30 menit agar rakyat India ini bisa berhenti bertikai antara agama Muslim dan juga orang-orang yang beragama Hindu. Untuk menghentikan perang itu, pertikaian itu, Mahatma Gandhi rela untuk berpuasa. Karena dia dianggap sebagai tokoh yang dipandang dari berbagai kalangan, baik Muslim maupun Hindu. Maka dia mendedikasikan dirinya, merelakan dirinya untuk berpuasa. Kalau tidak berhenti, dia akan terus berpuasa. Sehingga selama 5 hari atau sekitar 121 jam, dia berpuasa dan mulai sekarat. Sudah mulai tubuhnya lemah. Kita saja kalau berpuasa 1 hari sudah lemes nih. Nah itu berpuasa selama 5 hari. Kinten-kinten pripun rasanya. Pasti rasanya lemes, tidak punya tenaga dan bahkan sudah mengancam nyawa. Itu yang dilakukan Mahatma Gandhi. Sampai pada akhirnya di hari yang kelima dia berpuasa, kedua kubu ini antara Muslim dan Hindu kemudian berdamai. Tetapi celakanya adalah hingga akhir hayat, cita-cita Mahatma Gandhi untuk mendamaikan umat Muslim dan Hindu ini ternyata gagal. Karena mereka bertikai kembali, lalu kemudian membentuk negara masing-masing. Di umat Hindu ada India, di umat Muslim ada Pakistan. Jadi mereka memutuskan untuk membangun negara masing-masing. Ada umat Muslim dan juga umat Hindu dengan negaranya masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ini sebenarnya juga dilakukan oleh Yesus, dan bahkan pengorbanannya lebih besar daripada sekedar berpuasa. Next. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus mendedikasikan dirinya sebagai roti hidup yang membawa kelegaan bagi setiap orang, membawa kedamaian bagi setiap orang. Bahkan pengorbanan Yesus ini juga memulihkan relasi antara manusia dengan Allah, sehingga manusia tidak lagi hidup dalam kebinasaan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ini yang dilakukan oleh Yesus, dan tentunya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Tidak hanya berpuasa selama 5 hari, tetapi mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yesus sang roti hidup yang datang dari surga itu memberikan teladan bagi kita bahwa ketika kita hidup di dunia, kedatangan kita harus senantiasa mengorbankan diri demi memulihkan dan mendamaikan setiap orang. Tetapi pertanyaannya adalah, mampukah kita menghayati dan menghidupi kerelaan dan pengorbanan Kristus? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah mampu menghidupi dan menghayati pengorbanan Kristus yang sudah rela menyerahkan nyawanya untuk kehidupan kita? Seringkali yang kita temui adalah pada masa kini tidak banyak di antara kita yang mampu menghidupi kerelaan dan pengorbanan Kristus ini. Tidak banyak di antara kita yang dengan rela mempersembahkan talenta-talenta yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah ini kan sesederhana itu sebenarnya. Jangankan merelakan nyawa kita masing-masing begitu, merelakan talenta kita untuk dinikmati oleh banyak orang saja terkadang kita masih sulit.
Lalu kemudian hal yang paling sederhana di dalam kehidupan kita. Jangankan untuk merelakan nyawa, merelakan tubuh kita, tetapi merelakan waktu saja kadang masih susah. Merelakan waktu untuk sekedar beribadah. Merelakan waktu untuk sekedar membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Merelakan waktu untuk sekedar peduli dengan sesama kita, itu sudah jarang sekali pada saat ini. Bahkan sesederhana juga merelakan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, itu menjadi hal yang langka. Saya pernah datang ke rumah teman saya di Jombang. Ada 3 bersaudara, lalu di rumah juga ada bapak ibunya. Jadi kalau ngobrol sama bapak ibunya itu tidak secara langsung, lewat WA group. Jenengan bayangkan, lewat WA group. Bertemu tatap muka ini jarang. Jadi kalau mau berkomunikasi WA, bayangkan, satu keluarga komunikasinya lewat WA, padahal tinggal satu rumah. Meluangkan waktu untuk keluarga, memberikan kasih sayang kepada keluarga, terkadang malah juga jarang. Bagaimana kita mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada itu, ketika hal-hal yang kecil saja kita tidak mampu untuk melakukannya. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada hari ini kita diajar untuk menghidupi kerelaan. Kita tidak lagi dituntut untuk mengorbankan diri kita, nyawa kita seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Rela mengorbankan apa yang kita miliki untuk mendamaikan, untuk membawa kelegaan, terlebih membawa sukacita bagi banyak orang. Mari kita renungkan bersama. Lalu bacaan kita pada hari ini juga mengajarkan kepada kita tentang mengapa toh kita sulit untuk rela, atau kita sulit untuk menghidupi kerelaan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Next. Kita sulit untuk menghidupi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Terkhusus di ayat yang sudah kita baca 41 sampai 42. Kita bisa melihat. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Pada saat itu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena tidak terima bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya datang dari surga. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya mereka kesulitan untuk memahami Yesus dan untuk menerima Yesus? Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus yang mereka kenal itu adalah anaknya Yusuf, yang notabene adalah tukang kayu. Lah, monggo dijawab mboten napa-napa Bapak Ibu. Ampun ajri. Kula mboten nyokot. Mboten wonten sing salah. Notabene adalah tukang kayu. Mereka sudah mengenal latar belakang Yesus sebagai anak tukang kayu. Maka dari itu mereka tidak bisa menerima Yesus. Halah wong atase tukang kayu kok ngomong mudhun saka swarga. Mereka tidak bisa menerima itu karena sudah tahu latar belakangnya. Begitupun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima Yesus? Atau bahkan apakah kita sudah menerima sesama kita dengan tidak melihat latar belakang kita? Kalau kita masih melihat latar belakang orang lain, kita masih memandang orang lain dari agamanya apa, usianya berapa, lalu kemudian pekerjaannya apa, status sosialnya apa, berarti kita seperti yang ada dalam judul saya. Kita terjebak dalam keangkuhan dan keraguan seperti orang-orang Yahudi. Kita terjebak di dalamnya.
Karena kita merasa angkuh, kita merasa bahwa ya strata sosial kita lebih tinggi, pengalaman kita lebih banyak, lalu kemudian memandang orang lain rendah dan justru meragukan orang lain. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Hanya melihat latar belakangnya saja. Maka dari itu menerima Kristus sebagai roti hidup juga harus kita nyatakan dengan kerelaan untuk merendahkan hati. Merendahkan hati. Lalu kemudian menurunkan keegoan kita, keangkuhan diri kita, dan keraguan kita terhadap orang lain. Itu penting. Itu yang mengantar kita untuk memiliki sikap saling menghormati. Mengantar kita memiliki sikap saling menghargai. Baik yang sepuh kepada yang muda maupun yang muda kepada yang sepuh. Baik yang berbeda agama maupun yang sesama agama. Baik yang status sosialnya rendah. Baik yang pekerjaannya mungkin tukang parkir dan lain sebagainya. Mari kita tidak melihat latar belakang itu, tetapi melihatnya sebagai manusia dengan kerendahan hati kita. Mari kita mendengar satu sama lain. Seringkali di dalam gereja itu seperti ini. Yang sepuh dan yang muda ini tidak dapat bersatu begitu nggih. Tapi saya yakin di GKJ Pekalongan mboten wonten. Mboten wonten nggih? Mboten nggih? Nggih. Saya yakin tidak ada. Tetapi di gereja lain mungkin ada. Itu yang membuat gereja kita semakin hari semakin ditinggalkan. Karena isinya adalah keangkuhan dan kemudian menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Karena tidak adanya saling mendengarkan, saling menghargai dan saling menghormati. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang ketiga. Next. Kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bisa menerima Yesus, tidak bisa memaknai siapa Yesus sebagai roti hidup. Itu karena mereka juga berambisi untuk bebas dari penjajahan Romawi. Jadi ada satu ambisi mereka untuk bebas dari penjajahan Romawi. Sehingga Mesias yang mereka harapkan dari sosok Yesus ini adalah Mesias yang memiliki kekuatan secara politis yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah ini penting. Jadi mereka sudah salah sangka karena ambisi mereka untuk mencapai tujuan yaitu kebebasan. Sesuatu yang mereka harapkan tidak ada di dalam diri Yesus. Itu anggapan mereka. Tetapi ketika mereka tidak berambisi, mungkin mereka akan tahu bahwa Yesus tidak hanya menyelamatkan atau membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi menyelamatkan seluruh umat manusia dari belenggu dosa, kan begitu. Tetapi karena mereka matanya tertutup oleh ambisi, digelapkan oleh ambisi yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka tidak bisa memaknai Yesus dengan baik. Nah, mari kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Kadang berambisi untuk memenuhi kepentingan pribadi, tentu membuat orang gelap mata. Apapun dilakukan untuk mencapai tujuan pribadi kita. Apapun dilakukan. Kalau tidak bisa dengan cara yang halal, berarti dengan cara yang non halal. Gitu. Pun diparingi label nih kok. Jadi kalau tidak bisa dengan cara yang baik, bisa dilakukan dengan cara yang tidak baik. Agar tujuan kita tercapai. Nah itu ambisi. Nah mari kita renungkan bersama. Tentu di dalam setiap kita punya tujuan dan target hidup. Dan terkadang kita berambisi untuk mengejarnya. Tanpa memikirkan apakah ambisi kita itu tidak merugikan orang lain. Apakah ambisi kita itu tidak membuat orang lain merasa lemah. Atau terkadang ambisi kita membuat kita gelap mata. Tidak bisa memaknai berkat-berkat Tuhan yang sederhana. Karena ambisi kita sudah terlalu besar.
Kalau kita sudah berambisi terlalu besar, fokus pada ambisinya, kita juga akan gelap mata. Kita tidak bisa menerima atau menghayati, menikmati berkat-berkat Tuhan yang sepele. Misalnya, hari ini misalnya, pengen mangane pizza misalnya, misal ini. Nek ora keturutan, duko-duko, nesu-nesu gitu. Padahal di dalam perjalanan untuk mendapatkan pizza ini, banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dalam perjalanan menuju tempat di mana pizza itu dijual, banyak berkat-berkat Tuhan yang bisa dinikmati. Sego megono misalnya, atau yang lainnya, jajanan-jajanan yang lain banyak. Itu karena target kita, ya aku kudu mangan pizza dino iki. Harus makan pizza hari ini. Sehingga kita tidak mampu menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada di sekitar kita. Bahkan pada sesuatu yang lebih besar. Pokoknya cita-citaku misalnya kudu dadi apa begitu ya. Harus jadi guru atau jadi tentara, jadi polisi, jadi pengusaha sukses misalnya. Lalu kemudian di tengah jalan kita gagal misalnya. Lalu kita kemudian menyalahkan Tuhan. Jane Gusti iki sayang karo aku apa ora to? Kok aku ki ora dituruti pepenginanku gitu. Padahal sebelum-sebelumnya di dalam prosesnya Tuhan itu selalu menyertai dan memelihara kita. Ia menawarkan pilihan-pilihan untuk kita pilih di dalam masa depan kita. Nah itu tidak dapat kita rasakan kalau ambisi kita terlalu kuat. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berambisi itu boleh. Tetapi janganlah menjadi orang yang ambisius sehingga tidak memikirkan orang-orang di sekitar kita. Mencapai target itu boleh. Punya target, punya mimpi, punya tujuan, punya visi, itu boleh. Tetapi jangan lupakan berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus bersyukur dengan itu. Pada hari ini kita diajak untuk bersama-sama agar kita tidak salah paham dalam memahami Yesus, dalam menghayati Yesus sang roti hidup. Bahwa Ia adalah berkat bagi kita semua dan bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kerelaan untuk sedikit menurunkan ambisi membuat kita menyadari bahwa Yesus lebih dari apa yang kita bayangkan. Yesus lebih dari apa yang kita harapkan. Yesus adalah berkat yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Bahkan lebih besar dari apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, next. Pada bulan kebangsaan ini mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai bangsa yang menghidupi kerelaan kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Kita juga dipanggil untuk meneladani kerelaan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kerelaan untuk saling menghormati, kerelaan untuk merendahkan hati, kerelaan untuk membantu sesama, menolong yang membutuhkan, dan kerelaan untuk memenuhi panggilan menjadi garam dan terang dunia. Kerelaan juga untuk menurunkan ego, menurunkan keangkuhan kita, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga bangsa yang menghidupi kerelaan akan selalu menemukan kekuatan dan kebersamaan dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Saya yakin dan percaya Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk menjadi bangsa yang menghidupi kerelaan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan kini dan selamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, mengajak kami semua untuk menghidupi kerelaan yang sudah Engkau teladankan. Kami yakin dan percaya
Roh Kudus-Mu senantiasa menolong dan menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rela untuk mengorbankan apa yang ada di dalam kehidupan kami, talenta kami, waktu kami, dan apapun yang kami miliki. Dan kami rela untuk menurunkan keangkuhan kami, ego kami, dan keraguan kami. Dan kami rela untuk sejenak menurunkan ambisi kami dalam mencapai tujuan. Agar kasih-Mu senantiasa tidak hanya kami rasakan sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Agar bangsa kami menjadi bangsa yang damai, yang harmonis, dan senantiasa merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kau yang memelihara setiap kehidupan kami hari lepas hari. Baik di dalam suka maupun duka, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya Engkau yang senantiasa juga menyertai kehidupan kami hari lepas hari setelah ini. Dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sampai kapanpun. Dan kami pada hari ini ya Tuhan, mau menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami di dalam syafaat kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap pergumulan-pergumulan kami, setiap kehidupan jemaat-Mu di GKJ Pekalongan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang kami rasakan. Tuhan tahu bahwa jemaat-Mu di GKJ Pekalongan ini mengalami pergumulan-pergumulan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak tinggal diam, tetapi Engkau senantiasa menolong dan menuntun setiap hamba-Mu untuk keluar dari pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan berkat, memberikan pertolongan kepada jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan atau masalah-masalah di dalam kehidupannya. Entah itu pergumulan tentang jodoh, tentang pekerjaan, tentang apapun yang ada di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai. Kami juga mau menyerahkan seluruh keluarga jemaat-Mu di GKJ Pekalongan ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan dan kesehariannya. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menolong. Tuhan yang senantiasa memberikan berkat. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam setiap melakukan pekerjaan para hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai
apapun pekerjaan yang sedang dilakukan oleh jemaat-Mu di GKJ Pekalongan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan tidak hanya mendatangkan berkat bagi diri mereka, tetapi juga mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di GKJ Pekalongan ini. Kami berdoa untuk para pelayannya, Pak Pendeta Argo, para majelis, pemusik, multimedia, guru-guru sekolah minggu, singer, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai para pelayan-pelayan ini, sehingga dapat melayani jemaat-Mu di GKJ Pekalongan ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah pelayanan mereka menjadi sarana untuk tumbuh dan berkembangnya GKJ Pekalongan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memampukan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan para pelayan-pelayan-Mu di GKJ Pekalongan ini. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menuntun apapun program yang sudah dirancang oleh Majelis Gereja GKJ Pekalongan. Sehingga program-program yang sudah dirancang dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa apabila pada saat hari ini ada saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Yang sakit, kiranya Tuhan senantiasa merawat, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan yang menguatkan, dan melalui obat-obatan, makanan dan minuman, Tuhan yang senantiasa berkarya. Sehingga apapun yang mereka konsumsi dan apapun upaya yang dilakukan bisa menjadi sarana untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang bepergian. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun hingga sampai di tempat tujuan. Yang masih disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaannya, kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bisa berguna bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa pada bulan kebangsaan ini, terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percayakan bangsa dan negara kami di tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dapat hidup dalam damai, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kerukunan, meskipun berbeda latar belakang. Dan kami percayakan para pemimpin-pemimpin di negeri kami, mulai dari Bapak Presiden sampai RT RW yang ada di sekitar kami, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan roh kebijaksanaan, sehingga kepemimpinan mereka hanyalah mengandalkan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja. Kami yakin dan percaya bangsa dan negara kami akan bersama-sama bertumbuh dan berkembang dengan baik. Rakyat akan semakin sejahtera jika Engkau turut andil di dalam setiap prosesnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap komisi yang ada di GKJ Pekalongan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai setiap kegiatan-kegiatannya, sehingga setiap komisi di GKJ Pekalongan ini dapat senantiasa bertumbuh, dapat senantiasa semakin memelihara imannya di dalam Kristus. Dan kami yakin dan percaya apapun kegiatan yang dilakukan, Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan, inilah seru dan doa kami yang jauh dari sempurna. Dan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mendengar, terlebih mengabulkan doa dan permohonan kami sesuai apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita beri waktu untuk mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Yunus 2 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Itulah dasar di dalam kita mengaturkan persembahan. Oleh karena itu mari kita kumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan diiringi memuji nama Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan ketiga. Mari kita bangkit berdiri untuk mengaturkan persembahan di dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya di dalam memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami juga mengaturkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah kami terima. Itu pun masih penuh dengan dosa dan celah. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum persembahan ini digunakan, kiranya Tuhan sucikan terlebih dahulu sehingga dapat bermanfaat di dalam menopang kehidupan gereja-Mu di Pekalongan ini. Demikian juga saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, Tuhan berikan suatu kebijaksanaan sehingga apa yang akan dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Baik persembahan mingguan, baik persembahan bulanan, maupun persembahan-persembahan yang lain yang dapat kami aturkan. Terlebih persembahan seluruh tubuh kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Demikian ya Bapa, di dalam kami mengaturkan persembahan ini, masih penuh dengan dosa dan celah, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Semua ini kami minta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan dan selanjutnya. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita undur dari tempat ini, kembali melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk menebarkan kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.